Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, ya. Baik, anak-anak sudah siap ya? Sekarang hari ini Ibu akan membicarakan tentang matematika peminatan, yaitu pertemuan ke-12, ya. Tetapi sebelum Ibu masuk ke pertemuan 12, Ibu akan menjelaskan tentang pertemuan 11, yaitu soal-soal yang belum kalian pahami. Ya. Bagi yang sama sekali belum memahaminya, tolong diperhatikan ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya. Baik anak-anakku semuanya, kita akan masuk ke latihan yang sebelumnya, yaitu latihan soal pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen. Yang pertama, 1/4 pangkat X kuadrat min 2X min 5 kurang dari setengah pangkat min 6 X plus 2. Ya. Karena di sini bilangan pokoknya atau basisnya adalah 1/4 dan setengah, ya, berarti yang 1/4 kita jadikan setengah, ya, atau boleh juga kamu eksponenkan 4 ini kamu naikkan menjadi min, ya, 2 pangkat min 2, ya, yang 2-nya yang setengah ini kita jadikan 2 pangkat min 1. Tapi karena di sini sudah punya pecahan, modelnya basisnya pecahan, nggak masalah kita jadikan pecahan juga nggak apa-apa, ya. Jadi yang 1/4 ini dijadikan setengah pangkat 2. Ya. Nah, setengah pangkat 2 kali X kuadrat min 2X min 5. Setengah pangkat 2 kali X kuadrat min 2X min 5 menjadi setengah pangkat 2X kuadrat min 4X min 10. Ya, kurang dari setengah pangkat min 6X plus 2. Karena bilangan pokok atau basisnya sudah sama, kita hilangkan. Kemudian selesaikan pangkatnya. Ya, kita selesaikan pangkatnya. Kemudian digeser ke kiri, semuanya digeser ke kiri. Kanannya harus 0, luas kanannya harus 0. Ya. Setelah itu kita sederhanakan yang pangkat 2 dengan pangkat 2, yang pangkat 1 X-nya dengan pangkat 1, yang konstanta, ya. Nah, setelah itu kebetulan hasilnya bisa dibagi dengan 2. Ya, jadi kita sederhanakan ini ya semuanya. Tapi kalau salah satunya tidak ada yang bisa disederhanakan, tidak boleh disederhanakan. Ya. Setelah kita sederhanakan, dapatlah sebuah persamaan kuadrat. Nah, dari sini persamaan kuadrat untuk mencari akar-akarnya, yaitu atau mencari X-nya, kita faktorkan. Faktorkan perkalian min 6 yang menghasilkan plus 1. Maka hasilnya adalah X min 3 atau X sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian sampai di situ kita lihat di sininya kurang dari, maka jawabannya adalah di antara. Mana yang kecil antara min 3 dengan 2? Nyata min 3, maka min 3-nya lambangnya adalah kurang dari, sedangkan 2-nya lebih dari. Ya. Karena dia nilainya min dan plus, berarti dia termasuk anggota himpunan real. Ya. Baik, untuk nomor 2, masih dalam eksponen pertidaksamaan, 3 pangkat 2X plus 1 min 63 dikali 9 pangkat X min 1 ditambah 108 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini mana yang sama? Nih agak bukan sama-sama ya, tapi agak mirip. Ini 3 pangkat 2X plus 1 itu kalau diuraikan menjadi 3 pangkat 2X kali 3 pangkat 1. Yang 9 pangkat X min 1 jika diuraikan menjadi 9 pangkat X per atau 9 kali min 1. Ya. Nah, karena ini agak mirip, ya, agak sama antara 3 pangkat 2X dengan 9 pangkat X, maka
yang 9 pangkat X kita jadikan 3 pangkat X. Yang ini, yang 3 pangkat 2X itu berarti 3 pangkat X dikuadratkan. Ya. Nah, jadi kita misalkan adalah 3 pangkat X. Ya. Atau boleh juga yang 9 ini kita jadikan 3 pangkat 2. Jadi pemisalannya adalah 3 pangkat 2X. Ya. Pemisalan itu terserah ya, di sini apa saja boleh. Ya, ini di sini Ibu misalkan 3 pangkat 2X sama dengan P. Ya. Nah, setelah kita misalkan, kalian sudah tahu, masukkan ke dalam soal. Ya, pemisalan ini masukkan atau substitusi ke dalam soal. Yang 9 pangkat min 1 ini, karena min 1 tidak bisa kita hitung, maka kita hitung berarti kita eksponenkan menjadi penyebut. Ya. Kemudian dari sini kebetulan bisa dihilangkan 63 dengan 9, kita sederhanakan ya. Maka dia menjadi 3P, ini kan P-nya, jadi 3P min 7P, ini juga P, yang dari pemisalan, plus 108. Lebih besar sama dengan 0. Ya. P-nya dijumlahkan atau dikurangkan, ini kita kurangkan. Ya, sekian. Kemudian yang 108 ini kita pindahkan ke kanan, hasilnya min 108. Maka P-nya diperoleh 27. Ya. Nah, kemudian setelah kita peroleh P-nya 27, kita masukkan ini yang ditanya bukan P tetapi X-nya ya, penyelesaian dari si X ya. Berarti P-nya kita masukkan dari pemisalan tadi yaitu 3 pangkat 2X sama dengan P. Nah, kemudian 27 ini 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Ya, 27 3 pangkat 3. Berarti basisnya sudah sama di sini, selesaikan pangkatnya. Jadi X-nya adalah kurang dari sama dengan 3/2. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Fungsi fx sama dengan 2 pangkat x kuadrat plus x min 8 di bawah. Ada kata-kata di bawah, berarti lambang ketidaksamaannya kurang. Ya. Kurang grafik fungsi dx sama dengan setengah pangkat 8 min 5x. Ya. Nah, karena di bawah tadi kata-kata maka pertidaksamaannya kita masukkan lebih kecil. Kalau di atas berarti dia lebih besar. Ya. Jadi persamaan fx dengan persamaan dx kita jadikan satu dengan kata-kata di bawah. Ya. Nah, yang satu di sini bilangan pokoknya bulat, yang satu lagi bilangan pokoknya pecahan. Ini sampai di sini terserah kalian ya. Kamu mau jadikan pecahan boleh, kamu mau jadikan yang setengah yang pecahan jadi bulat boleh. Ya. Nah, Ibu membuatnya yang pecahan ini dijadikan bulat. Kalau dijadikan bulat berarti penyebutnya naik ke atas. Jadi 2 pangkat min 1. Nah, 2 pangkat min 1 dikali 8 min 5x. Ya. Nah, kemudian bilangan pokoknya sudah sama, ya kita hilangkan. Kemudian kita kalikan yang ini. Ya, dapat ini. Setelah kita dapat, geser karena kita sudah tahu ini adalah persamaan kuadrat, berarti kanan harus 0. Ya, plus kanan harus 0. Ya, kita geser-geser, kemudian kita sederhanakan, kemudian kita faktorkan. Setelah difaktorkan, kita cari dengan cara pembuat 0 ya, tapi nggak perlu lagi ditulis pembuat 0-nya, langsung saja. Jadi X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 1. Ya. Karena dia sini dimintanya adalah kurang dari, maka jawabannya di antara. Kenapa di antara? Karena dia kurang dari lambang ketidaksamaannya, tidak ada perubahan. Ya. Maka X-nya adalah di antara 1 dan 3. Ya. Nomor 4 juga sama saja ya, nomor 4. Ini cuma Ibu minta keahlian kalian terampil enggak, bisa cepat enggak gitu ya.
Nah, di sini yang 1/9 kita jadikan 1/3 pangkat 2. Ya, 1/3 pangkat 2. Sama-sama pecahan ya. Setelah itu biasa kamu kalikan 1/1. Kemudian geser ke kiri semuanya yang ada di kanan. Berarti kanannya harus 0. Dari situ kita sederhanakan. Kebetulan bisa dibagi 2. Dari sini kemudian kita faktorkan. Ya. Setelah difaktorkan karena dia lebih besar ya, berarti atau jawabannya. Ya. Baik, nomor 5 sama, ada sedikit perbedaan nomor 5 dengan nomor, sebentar lihat di sini, nomor 5 dengan nomor 2 itu ada persamaannya, yaitu tentang pemisalan persamaan kuadrat. Ya, ini yang di sini kita misalkan, misalnya P atau Z atau M itu adalah 3 pangkat X. Kenapa? Karena kan ini ada kemiripan. Ya, ada kemiripan. Ya. Misalkan 3 pangkat X adalah P. Nanti kita artikan yang soal. 3 pangkat 2X kali 3 pangkat min 1. Ini kita uraikan menjadi 3 pangkat X kali 2. Gitu ya. Kemudian per, karena di sini min berarti per 3. Ya. Yang ini juga demikian 4 kali P, ini adalah si P. Ya. Ini kan yang ini menjadi 3 pangkat min 1. Ya. Berarti 3 pangkat X per 3. Plus 1. Besar sama dengan 0. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini tidak sulit lagi ya. Berarti di sini adalah P kuadrat per 3, begitu kan ya. Yang ini menjadi 4P per 3 plus 1. Lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian dari sini kita kalikan dengan 3. Ya. Kita kalikan dengan 3, kenapa demikian? Ya. Dikali atau dibagi, kalau dikali langsung saja, kalau dibagi berarti kebalikannya, ya kebalikan dibagi berarti dikali, ya. Jadi kita samakan penyebutnya dengan 3. Ya. 3 dibagi 3 habis, tinggal P2, P pangkat 2, 4P per 3. 3 dibagi dengan 3 habis, ya hasilnya adalah 1 ya, hasilnya kali 4P. Nah, 1 dikali 3 adalah 3. Lebih besar sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan biasa perkalian 3 yang menghasilkan penjumlahan atau pengurangan min 4. Kemudian sampai sini setelah difaktorkan, kita buat pembuat nolnya. P-nya 3 dan P per 2 adalah 1. Karena lebih besar, berarti dia jawabannya adalah atau. Mana yang kecil? Yaitu 1. Berarti P-nya kurang dari 1 atau P lebih dari 3. Ya. Nah, kemudian sampai di sini yang ditanyakan sampai di sini ya. Kalau kamu kerjakan sampai di sini saja tidak benar ya. Baru setengah poinnya itu ya. Maka P-nya tadi kita misalkan adalah 3 pangkat X. Masukkan ya. 3 pangkat nilai berapa atau nilai 1 yang menghasilkan 3 pangkat berapa supaya hasilnya 1. Nah, bilangan dipangkatkan 0 selalu nilainya 1. Jadi 3 pangkat X kurang dari sama dengan 3 pangkat 0. Ini 3 pangkat 0 ini 1 nih hasilnya nih. Ya, jadi masuk ke sini ya, masuk ke jawaban kita. Karena basisnya sudah sama-sama 3, berarti X-nya kurang dari sama dengan 0. Begitupun yang kedua, untuk T lebih besar dari 3, ya, 3 pangkat berapa? Ya, supaya hasilnya 3. 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat X sama-sama 3 bilangan dasarnya, maka X-nya diperoleh lebih besar sama dengan 1. Ya. Nah, sampai di sini anak-anakku, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, kemudian ini kan mana ini?
apa itu namanya lambang pertidaksamaannya kan lebih besar, berarti di atau ya. Yang kecil adalah 0, yang besar adalah 1. Ya. Ya, silahkan yang mau bertanya nanti ya, silahkan ditanyakan, nggak usah ragu-ragu. Ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan pertemuan ke-12 ini, yaitu tentang fungsi logaritma. Pada waktu itu jadi untuk fungsi eksponen, persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen selesai. Ya, kita masuk ke logaritma. Logaritma itu ada fungsi logaritma, ada persamaan logaritma, ada pertidaksamaan. Nah, setelah selesai fungsi logaritma dan fungsi eksponen, kita gabungkan soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu soal kontekstual. Ya, baik anak-anak, pertemuan ke-12 ini dengan judul fungsi logaritma. Ya, fungsi logaritma. Nah, pada waktu pertemuan ke-6, ya, sebelum Ibu masuk ke fungsi logaritma, pertemuan ke-6 itu berhubungan dengan eksponen. Ya, Ibu sudah menerangkan apa itu logaritma, konsep logaritma, kemudian arti dari logaritma, untuk apa belajar logaritma. Ibu sudah jelaskan pada waktu pertemuan ke-6. Jadi kita kembali lagi, tetapi dengan adanya fungsi logaritma kita harus mengingat terus tentang apa itu logaritma. Ya, baik anak-anak semuanya, fungsi logaritma ini adalah apa itu namanya gambar-gambar yang ada pada permasalahan yang ada di logaritma. Ya, kita sudah mempelajari sifat-sifatnya, konsep-konsepnya, seperti yang Ibu bahas kembali sedikit ya pertemuan ke-6, seperti permasalahan ini. Seorang peternak ayam memulai bisnisnya dengan 2 ekor ayam yang berkembang biak menjadi 60 ekor. Ya. Nah, jadi dia pertama 2 ekor, kemudian berkembang biak, lama-lama berkembang biak menjadi 64 ekor. Ya. 64 ekor itu waktunya beberapa bulan. Yang pertanyaan di sini adalah rasio kenaikan. Rasio itu adalah perbandingan kenaikan jumlah ayam tersebut. Jadi perbandingan pada waktu 2 ekor dengan perbandingan dengan 64 ekor. Ya. Kita misalkan apa saja? Misalkan A-nya adalah 2 ekor ayam. Ya. Setelah beberapa bulan yang 2 ekor ayam itu bertambah banyak, ya Ibu katakan pertambahan banyak itu Ibu misalkan dengan X 64 ekor ayam. Perubahan jumlah ayam atau penambahan jumlah ayam kita sebut misalnya N. Ya, sehingga berlakulah, masih ingat rumus eksponen yang pertama, yaitu X pangkat A X sama dengan A pangkat N. Ya, misalnya 24 ini adalah penambahannya ya, 24 ekor ayam sama dengan 2 pangkat N. Pertama kita 2 ekor. Ya. Maka X-nya adalah A pangkat N. Ya. Atau dibalik juga boleh begini, menjadi 2 sama dengan akar dari 64 pangkat N. Ya. Nah, 2 yang ini, yang bilangan pokok kita jadikan basis. Mantis ya, atau ya. Nah, basis 2 logaritma 6 sama dengan N. Berarti berapa N-nya? 6. Dari mana? 64 dijadikan 2 pangkat 6. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Ternyata N-nya adalah 6. Nah, ini dia yang ditanyakan, sudah kita jawab. Berarti penambahan jumlah ayam dari 2 ekor menjadi 64 ekor, perbandingannya adalah 6 kali. Ya. Permasalahan kedua, seorang menabung atau menyimpan uangnya di bank sebesar 1 juta rupiah dengan bunga majemuk 12% per tahun. 1 tahun 12 bulan ya.
Setelah beberapa lama, uang tersebut menjadi 2 kali lipat. Setelah beberapa lama, berarti waktunya yang ditanyakan. Jika bunga dihitung secara per bulan, permintaannya per bulan ya, sedangkan 12% per tahun. Ya. Berarti kita jadikan per bulan menjadi 12. Ya. Baik, kita bahas. Ini masuk ke dalam soal ekonomi. Ya. Rumus ekonomi untuk menyatakan banyaknya uang kalian menabung ya adalah MN ya sama dengan M. M ini adalah banyaknya pertama kalian menabung. MN ini seberapa lama uang hasil tabungannya. Ya. 1 plus B. B ini adalah bunga. Ya, bunga. Ya. M ini waktunya berapa lama itu uangnya itu didapat sehingga menjadi sekian juta misalnya, yaitu lamanya. Ya, jadi M-nya. Ya. Kemudian pangkat kali pangkat M kali N. N-nya lama waktu. Ya. Baik, dari permasalahan ini kita masuk ke rumus ini, ya, rumus ekonomi dalam keuangan. Dalam soal ini diketahui dalam soal ini adalah kata-kata menjadi 2 kali lipat. Menjadi 2 kali lipat, berarti M-nya adalah 2 kali M. Kan 2 kali lipat dari modalnya. Ya, jadi 2M. Ya. Kalau dia pertama modalnya 1 juta karena 2 kali lipat berarti 2 juta. Ya, dari kata-kata si soal. M-nya berapa? 12 bulan. Karena di situ dihitungnya 12% dalam 1 tahun. Sedangkan permintaannya dalam beberapa bulan. Ya, jadi M-nya adalah 12. Ya. Nah, kemudian N-nya berapa? Nggak tahu kita. Kita belum tahu berapa. Ya. Baik, kita masukkan semuanya ke dalam rumus ekonomi, yaitu 2M. Ya, 2M itu dari 2 kali lipat tadi. 2M sama dengan M kali, ini kurungnya, kurung, kali 1 plus B. Bunganya 12%, berarti 12 per 100. 12 per 100 itu 0,12. M-nya berapa? 12. Pangkat 12 kali N. Nah, ini yang akan kita cari. Ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, yaitu bilangan dengan berpangkat variabel, maka kita masukkan ke eksponen dan logaritma. Ya. Karena ini tidak bisa kita hitung. Kenapa demikian? Karena di sini pangkatnya adalah dalam bentuk variabel, berarti kita masuk ke logaritma. Ya, berarti semuanya kita kalikan logaritma. Nah, kita kalikan 1 per 1, berarti log 2 sama dengan log 1,01 pangkat 12 pangkat 12 kali N. 1,01 itu dari mana? Ya, 0,12 dibagi 12. Hasilnya ditambah 1. Ya, jadi 1,01. Nah, kemudian dari sini kita cari dengan ini nggak bisa kita selesaikan karena pangkatnya mengandung variabel, kita lakukan persamaan log. Ya, kita kali dengan log, maka menjadi log 2 sama dengan log 12N kali 1,01. 12N-nya masih ingat, pangkat menjadi koefisien. Ya. Kita akan mencari N-nya, maka log 2 sama dengan 12N kali log 1,01. Jika maka, nah N-nya, N ini yang akan kita cari, N-nya adalah log 2 per 12 log 1,01. Ya. Berapa log 1,01? Kamu lihat di dalam tabel. Ya. Kalau tidak di dalam tabel, dengan kalkulator. Ya.
Kemudian setelah kita bagi 8 log 2 dibagi 12 log 1,1, dia dapatlah nilai 5,805 tahun. Yang ditanyakannya bulan, berarti kita kalikan 12. 5 kali 12, 60. Nah, 805 kita bagi 12. Gitu ya. Jadi nilainya adalah ekivalen dengan 70 bulan. Ya, ini lambang ekivalen. Ya, ini boleh, ini boleh. Karena pertanyaannya bulan, berarti jawabannya ini. Ini lambang ekivalen, artinya sama, hampir sama dengan 70 bulan. Ya. Baik, kita mulai masuk dengan pertemuan ke-12, yaitu fungsi logaritma. Fungsi itu berarti gambar. Gambar itu bisa juga dikatakan grafik. Ya, gambarnya berbentuk grafik. Ya, baik kita lanjutkan. Untuk menggambar grafik fungsi logaritma sebenarnya sama dengan fungsi eksponen karena fungsi logaritma itu inverse dari fungsi eksponen. Inverse itu adalah kebalikan. Ya, kita harus ingat dengan menggunakan tabel. Tabel itu artinya pemisalan-pemisalan. Kamu boleh pemisalannya dengan bilangan real, mulai dari min sekian sampai plus sekian. Gitu ya. Kalau tidak ditentukan oleh soal, kita masuk saja ke min sekian sampai plus sekian. Ya. Nah, jadi untuk menggambar grafik fungsi logaritma perlu membuat tabel nilai fungsinya. Nilai fungsinya itu dalam arti X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya. Kemudian titik-titik tersebut diplat. Diplat itu maksudnya dipertebal dan dihubungkan sehingga berbentuk kurva yang mulus. Itulah kegunaan titik-titik yang titik-titik tambahan untuk menggunakan atau agar kurva tersebut menjadi mulus. Ya. Grafik fungsi logaritma ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk A. A itu adalah bilangan pokok, A-nya lebih besar dari 1, dan A-nya di antara 0 dan 1. Nah, yang dimaksud dengan A lebih besar dari 1, contohnya seperti ini. Fx, A log X, untuk bilangan dasar A lebih besar dari 1. Fungsinya harus positif, sehingga mengakibatkan grafik yang berbentuk akan selalu naik. Ingat, ya akan selalu naik, dia nggak pernah naik turun atau nggak turun, tapi selalu naik dari rendah sampai tinggi. Ya, untuk memahaminya, diberikan contoh yaitu gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 3 pangkat x dan fx sama dengan basis 3 log X atau mantis 3 log X. Langkah-langkah kita misalkan X-nya berapa saja. Ya, langkah-langkahnya yang pertama kita gunakan tabel, 2 buah tabel. Ya, yaitu 3 pangkat X dan 3 log X. Yang kedua, setelah kalian tentukan nilai X dan Y-nya, ya, kemudian kita masukkan koordinatnya. Koordinat itu adalah nilai X berapa, nilai Y berapa. Setelah itu hubungkan titik-titik koordinat tersebut. Maka akan terjadilah sebuah kurva. Kurva yang 3 pangkat X dan kurva yang 3 log X. Ya. Nah, sekarang kita mulai membuat tabel. Ingat ini dulu ya. Jadi hitungnya hati-hati ya. Ini dulu langkah untuk menggambar. Kamu boleh memakai skala 1-1, misalnya min 3, jadi min 3. Paling enak menggunakan kertas berkotak. Kalau nggak punya kertas berkotak, gunakan penggaris dengan skala yang baik. Ya, nanti kalau skalanya tidak baik, dia berlekuk-lekuk kurvanya. Ya, Ibu mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, sampai 3. Masukkan nilai ini, Ibu akan mulai dengan ini ya, gambar ini namanya gambar eksponennya ini ya, karena inverse-nya dari biar kamu tahu oh bentuk antara eksponen dengan logaritma seperti ini.
Masukkan nilai min 3 ke dalam soal ini. Ini fx sama juga dengan y ya. Jadi fx 3 pangkat x. Masukkan x-nya min 3. Berarti 3 pangkat min 3. 3 pangkat min 3 itu tidak bisa kita hitung. Supaya bisa kita hitung, kita turunkan menjadi 1/3 pangkat x. Baru bisa kita hitung ya. Karena kan di sini nanti akan masuk ke sini jadi min 3 ya. Jadi kita turunkan menjadi 1/3 pangkat x. 3 pangkat x-nya adalah min 3. Karena kita udah masukkan ke penyebut, berarti 3 pangkat 3. Ya, dapatlah dia sekian. Misalnya, begitupun yang 1, 3 pangkat x sama dengan 3. Ya, atau 3 pangkat 3 sama dengan 27. Tabel ini sudah kita hitung, kemudian koordinatnya itu adalah min 3,1/27, min 2,9, dan seterusnya. Nah, titik-titik ini kita gambar ke dalam koordinat kartesius. Ya. Yang kedua, kita gambar ini adalah fungsi logaritma yang tadi hubungannya dengan fungsi eksponen. Sekarang fungsi logaritmanya sama. Ya, Ibu ambil misalnya y-nya mulai dari min 3 sampai dengan 3. Berapa saja boleh. Masukkan min 3. Min 3 masukkan. Atau x-nya masukkan 1/27. Nah, 1/27 itu 3 pangkat min 3. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke yang babak kedua, yaitu 1/9. Diperolehlah nilainya min 2. Dan seterusnya. Ya. Dari hasil-hasil ini eksponen, ini logaritma, kita gambar. Jangan kalau di X-nya itu 1 cm, kemudian di Y-nya 2 cm. Jangan seperti itu ya. Kemudian kita gambar. Nih, hasil-hasil ini ya. Dua-duanya ini kita gambar. Ya, dalam satu grafik. Ya. Mulainya yang mana dulu boleh. Ya, Ibu mulai dari 3 pangkat X. Ya. Ini 1, 2, 3. Karena di sini bilangan 3, berarti coba 1 dibagi 3. 1, 3, 6, 9, dan seterusnya. Ya. X-nya juga demikian, paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Ya, paling rendah adalah 1/27, sedangkan paling tinggi 27. Begitupun si Y, min 3 dengan 3. Ya, kita gambar semuanya melalui kertas mm blok atau apa itu namanya, kertas kotak atau penggaris ya. Terjadilah gambar seperti ini. Di mana ya letak dari, misalnya Ibu gambar letak dari yang ini, gambar yang ini nih. Nah, ya. Min 3 dengan 1/27. Kita lihat coba di sini. Min 3. Ini ya. Kita udah rubah tadi kan, bukan min 3 tapi 3 pangkat X. Ya. Yang perlu kalian ketahui adalah titik-titik potong ini ya, jangan lupa dimanfaatkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Ibu menggambar logaritmanya. Tadi dari sini gambar grafiknya. Nah, ini apa? Gambar dari pembatasnya. Ya, pembatas antara 3 pangkat X dengan 3 log X. Ya. Baik, cara menggambarnya Ibu rasa tahu ya dari sini saja. Ini kamu peroleh ini, yang ini, ya. Sedangkan yang eksponen kita peroleh ini. Nah, ya. Nah, jadi kamu perhatikan itu. Berarti kalau gambarnya itu bulat, itu selalu belok ke kanan ya, adanya di kanan. Selalu berpotongan di titik 0,1. Gitu ya. Kalau misalnya kita masuk ke logaritma, ya, maka gambarnya sebelah kanan dari si grafik fungsi.
Ini yang disebut dengan grafik fungsi. Fungsinya itu fungsi yang linear, yang berpangkat 1. Ya. Setelah kita gambar 3x, 3 pangkat x dan 3 log x, kita simpulkan. Ya, dari kita gambar, kita lihat nih hasilnya bagaimana ini. Oh, begini. Ini harus setara ya. Setara itu ekuivalen, artinya sama. Ya, modelnya sama. Yang pertama, untuk grafik fungsi A lebih besar dari 0 adalah setelah kalian lakukan tabel tersebut, kalian gambar, kita akan simpulkan. Yang pertama, selalu di sebelah kanan sumbu Y, selalu di sebelah kanan sumbu Y. Nah, kemudian berarti ya, berarti sampai di sini berarti terdefinisi mempunyai nilai untuk ya, untuk 3 pangkat x dan untuk 3 log x. Ya. Yang kedua, memotong sumbu x di titik 1,0. Ini kan dia pasti harus memotong. Ini memotong x gitu. Ya. Kemudian untuk yang ketiga, dia selalu monoton naik, jadi dari rendah nilainya sampai ke atas. Ya. Ini sudah ada contohnya ya, monoton naik. Yang keempat, mempunyai asimptot tegak, yaitu x sama dengan 0 dari y. Ya. Nah, asimptot tegak tuh begini nih artinya ya, mempunyai asimptot tegaknya artinya begini. Kalau itu kan yang tadi yang berpotongan kan adanya di sini ya. Baik. Kemudian yang berikutnya Ibu akan memberikan bentuk atau simpulan-simpulan grafik fx sama dengan y 3 log x. Ya. Dia memotong sumbu x di titik 1,0 monoton naik jika setiap bilangan real pada Q dan P dengan P lebih besar dari Q berlaku 3 log P sama dengan lebih besar 3 log Q. Kemudian dia mempunyai asimptot tegak. Bagaimana asimptot tegaknya? Asimptot tegaknya yaitu di sini. Ini yang disebut dengan asimptot tegak. Nih. Berarti di sumbu X. Ya. Berikutnya, dia memonoton naik gas. Setiap bilangan real P dan Q di mana P lebih besar Q. Maka berlaku hukum A. Log P sama dengan A log Q. Yang keempat, dia mempunyai asimptot tegak X sama dengan 0. Asimptot tegak pada soal itu adalah X sama dengan 0. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, grafik fungsi apabila fungsi fx-nya adalah A log x. Artinya, hanya di antara 0 sampai dengan 1. Nah, untuk menggambar grafik fx sama dengan A log x di antara 0 dan 1, kita harus memperhatikan langkah-langkah dulu. Langkah-langkahnya apa yang kita harus buat? Simpulannya apa? Ya. Langkahnya sama, yaitu buat tabel fungsi. Ya, kemudian kamu kira-kirakan sampai di mana kita mulai dari min sekian sampai ke sekian. Ya. Yang kedua, tentukan koordinatnya. Ya, tentukan koordinatnya. Kemudian setelah ditentukan koordinatnya, kita buat ya pertemuan antara sumbu x dan y, itu ordinat-ordinatnya. Setelah itu kita hitung lagi sepertiga. Log x itu berapa? Tabelnya bagaimana? Dengan cara yang sama, ya, kita masukkan yang pertama eksponen, yang kedua logaritma, yaitu ke dalam seperti contohnya dengan parabola. Ya, parabola juga seperti itu.
Baik, kita lanjutkan. Ini adalah grafik dari setengah pangkat X dan X. Ya. Sekarang untuk yang ketiga ini, kok ada gambar ketiga ya? Ada gambar ketiga, yaitu kita ambil dari fungsi fx pangkat sepertiga log x. Ya. Cara menggambarnya yaitu yang lihat sumbu x. Sumbu x itu paling tinggi berapa? Ternyata 27. Waduh, 27 besar sekali. Pakai skala 3. Atau pakai skala 9. Terserah kalian. Atau tidak pakai skala boleh. Sebaiknya sih tidak usah pakai skala. Ya, biar kelihatannya bagus. Gitu. Ya. Nah, kalau di sini yang 27 dibagi 3, berarti yang lainnya juga harus dibagi 3. 3 dibagi 3, 1 dibagi 3, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah yang merah, yang diberi tanda merah. Ini adalah grafik fungsi sepertiga pangkat X, bentuk eksponen. Sedangkan bentuk fx sama dengan basis sepertiga log X. Ya. Nah, ini kan di antara ini ya, di antara 0 dan 1. Kemudian kita gambar yang titik-titik yang ada pada tabel yang sudah kita hitung. Ya, dapatlah dia seperti ini. Ini juga sama anak-anak semuanya, yaitu dipersingkat dengan cara membuat tabel saja. Menghitungnya yang teliti itu yang benar. Ya. Baik, dari kesimpulan bagian A dan bagian B, ya, ternyata kesimpulan gambarnya, perhatikan, ketemunya dia di sini ya, di garis linier ini, di titik 1,1 ya pertemuannya. Nah, kemudian kita lihat yang maksimum dan minimum. Ya, kita simpulkan. Nah, ini kan saling invers ya. Yang satu dia ke kanan bawah, yang satu dia ke kiri dari sumbu Y. Ya, sifat-sifatnya dari grafik tersebut adalah selalu turun. Nah, sini yang disebut selalu turun itu seperti apa? Ini. Mulai dari yang tinggi kita hitung, tahu dari mana tingginya dari tabel yang kamu buat. Mulai dari paling tinggi hingga terkecil. Nah, begitupun grafik yang basis sepertiga log X. Basis sepertiga log X kebalikannya, yaitu dari yang tinggi hingga rendah. Mana dia? Nah, ini dia. Ya. Selalu turun tadi ya. Kemudian yang kedua, selalu berada di sebelah kanan. Kamu bayangkan, selalu berada di sebelah kanan sumbu Y. Kamu bayangkan. Artinya, sebelah kanan sumbu Y artinya mempunyai nilai. Tetapi kita tidak tahu nilainya berapa. Yang penting sebelah kanan dari sumbu Y artinya nilainya positif. Ya, tidak ada yang negatif. Kalau negatif berarti kalau ada negatif dan positifnya berarti bukan sebelah kanan sumbu Y, begitu ya. Nah, berikutnya, dia selalu memotong sumbu X. Ini kan lihat nih, ini kan selalu memotong. Nih, memotong sumbu X. Ya, selalu memotong sumbu X. Dengan titik 1,0. Bayangkan, berarti X-nya 1, Y-nya 0. Kita perhatikan lagi. Cocok enggak? Nah, ini dia. Ya, cocok ya. Ya. Kesimpulan yang lain adalah karena monoton turun, ya, karena monoton itu artinya selalu turun, maka fungsi sepertiga log X mempunyai nilai bilangan real P dan Q. Artinya P-nya berapa, Q-nya berapa. Ini angka-angka ya. Bilangan real dengan P-nya kurang dari Q. Itu namanya monoton turun.
Kalau menekan turun berarti soalnya sebelah kanan sumbu Y. Ya, grafiknya ya. Jika P kurang dari Q, maka kesimpulannya sepertiga log P itu lebih besar sepertiga log Q. Berlakulah dia A log P kurang dari A log Q. Ya. Dari mana itu kamu peroleh? Sepertiga log P lebih besar sepertiga log Q. Karena tadi sudah diberitahu, jadi dijelaskan, sepertiga sama-sama sepertiga ini ibu misalkan dengan si A. B juga boleh, terserah kalian. Ya, ya, karena di sini pecahan, berarti lambang pertidaksamaannya berubah. Ya. Berikutnya, yang terakhir, yang kelima, mempunyai asimptot datar di X sama dengan 0. Atau pada sumbu Y. Ini yang disebut dengan sumbu asimptot tegak. Kita lihat sini sumbu asimptot tegak. Nah, ini dia. Sumbu asimptot tegaknya di mana? Di pertemuan kedua buah kurva. Ini dia. Ini yang disebut sumbu tegak. Ya, paham ya? Kita lanjut. Contoh berikutnya. Misalnya diketahui fungsi logaritma adalah fx, maka sama dengan 5 min 3 log 3x plus 6. Tentukan bagian A, domain fungsi. Domain itu artinya daerah fungsi, daerah asal fungsi. Daerah asal kan berarti sumbu X-nya ya. Berarti nilai X-nya. Kalau daerah hasil berarti Y-nya kita ambil. Ya. Domain fungsi dan nilai fungsi untuk X sama dengan 0. Nilai fungsi maksudnya Fx atau Y. Ya. Yang diinginkan adalah Fx-nya, X-nya ganti 7, Fx, F7 sama dengan berapa. Itu maksudnya. Ya. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk fungsi logaritma Fx sama dengan 5 min 3 log 3 plus 3x plus 6 adalah sama dengan numerus, mencari numerus. Ya. Langkah pertamanya kita ambil sifat numerusnya. Karena kan di situ ada kata-kata selalu positif. Ya. Berarti lebih besar 0. Yang mana kita ambil numerusnya? Yang ada fungsi A sampai Z. Dalam hal ini adalah fungsi X. Berarti 3x plus 6 lebih besar 0. Nah, maka X-nya diperoleh lebih besar dari min 2. Ya, min 2. Jelas ya, jadi X-nya lebih besar dari min 2. Berarti arahnya ke kanan. Ya. Jadi bagaimana domainnya? Karena dia X lebih besar min 2, berarti domainnya adalah X sedemikian rupa adalah X lebih besar min 2, di mana X anggota bilangan ring. Jadi boleh nih negatif, tapi negatifnya paling kecil min 2. Gitu ya. Tapi min 2-nya nggak termasuk, berarti ayo kalau lebih kecil min 2 berarti min 1,9, 1,8 dan seterusnya. Ya, sampai positif. Ya. Yang D, nilai fungsi untuk X sama dengan 7. Berarti si Fx-nya, X-nya ganti dengan 7. Itu masuk soal. Kita ganti deh X-nya dengan 7. Ini kita ganti nih, X-nya dengan 7. Jadi 5 min 3 log 3 kali 7 tambah 6. 3 kali 7, 21. 21 tambah 6, 27. 3 log 27 itu berapa? 3 log 3 pangkat 3. Jadi hasilnya 3. Maka F7 adalah 5 dikurang 3. Hasilnya 2. Ya.
Baik, pembahasan berikutnya. Tentukan domain fungsi logaritma berikut beserta asimptot grafik fungsinya. Ya, yang ditanyakan jadi ada dua, asimptotnya berapa, domainnya bagaimana. Ya, untuk fx sama dengan log 4 kali 14 min 7x. Bagian B, gx sama dengan 12 log kali x kuadrat min 2x min 15. Nah, dapatlah kita yang pertama, numerusnya kita lakukan. Setelah numerusnya, domainnya berarti x sedemikian rupa sehingga x kurang dari 2. Karena kurang dan plus berarti masuk bilangan real. Ya. Baik. Setelah itu asimptot grafik fungsi fx di mana x sama dengan 2. Ya. Pertanyaannya kan tadi asimptotnya dan domainnya. Ya, sekarang kita masuk ke asimptotnya. Asimptot grafik fungsi adalah garis x sama dengan 2. Ya. Dari mana x sama dengan 2? Karena di sininya kurang dari 2. Jadi paling besar 2. Jadi domain fungsi fx adalah x sedemikian rupa sehingga x kurang dari 2. Ya. Nah, asimptotnya adalah x sama dengan 2. Gitu. Ya. B, bagian D, gx basis 12 log x kuadrat min 2x min 15 sama, pakai numerus dulu, lebih besar 0. Ya, kemudian difaktorkan karena dia adalah persamaan kuadrat, jadi faktor, dapatlah x min 3 atau x sama dengan 5. Ya, karena dia di sini lebih besar, ya lebih besar, ya, berarti kita menggunakan atau, ya, atau jangan yang kecil, min 3, berarti x kurang dari min 3 atau x lebih dari 5. Ya, ini dia, ya, ya jawabannya ya. Nah, kemudian asimptot grafik fungsi f adalah garis x sama dengan min 3 dan x sama dengan 5. Jadi domainnya adalah x kurang dari min 3 atau x lebih dari 5, di mana x anggota real. Sedangkan asimptotnya yaitu x sama dengan min 3 dan 5. Gitu, ya. Nggak sulit, mudah ya. Jadi dibuktikan kata-kata itu dengan gambar. Yang ketiga, suatu fungsi logaritma ditentukan oleh y sama dengan fx, mau y boleh, mau fx boleh, 3 log kali min x kuadrat plus 4x plus 5. Pertanyaan, tentukan nilai x yang membuat fungsi tersebut mencapai nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu nilai maksimum atau maksimal. B, tentukan nilai ekstrim tersebut. Setelah kita cari nilai ekstrimnya, berapa nilai itu? Itu maksudnya ya. Baik, nilai ekstrim fx sama dengan 3 log min x kuadrat plus 4x plus 5 dicapai ketika min x kuadrat plus 4x plus 5 mencapai nilai ekstrim. Yaitu pakai rumus apa nilai ekstrim itu? X, Y kan, koordinat ekstrim itu X, Y. X-nya pakai min B per 2A. Ingat, ya. Kalau ada kata-kata ekstrim atau kata-kata apa itu namanya maksimum minimum, ya pasti X-nya pakai rumus min B per 2A, Y-nya pakai B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya. Nah, sekarang kita masuk nilai ekstrimnya, min B per 2A. B-nya berapa? 4. A-nya berapa? Min 2. Min 1. Berarti min B per 2A. Berarti min 4 per 2 kali min 1. Hasilnya adalah 2. Ya. Yang bagian B, 3B. Nilai ekstrim diperoleh pada X sama dengan 2. Dari sini 2-nya.
Yaitu, nah kita ganti tuh fx-nya. F2 sama dengan 3 log. Jadi kan X tadi, jadi min 2 kuadrat plus 4 kali 2 plus 5. Hasilnya adalah 3 log 9. 3 log 9 berapa? 2. Ya. Jadi nilai ekstrimnya adalah 2. Begitu. Ya. Jangan lupa ya rumus-rumus itu ya. Nah, kalau kalian ada yang bertanya, silahkan dengan senang hati menjawabnya. Ya, sampai di sini dulu. Tapi ingat, ada satu saja yang soal ini. Ya, silahkan yang bisa dijawab. Ya, diketahui Gx sama dengan 2 log X min 1. Yang ditanya, tentukan daerah asal grafik fungsi Gx. Daerah asal. Jadi bagaimana daerah asalnya ya? Yaitu X, ya, mencari X-nya. Pakai kata-kata X sedemikian rupa sehingga, gitu ya jawabannya. Nah, pakai apa? Numerus. Numerusnya yang bagaimana? Lebih besar 0. Yang mana yang lebih besarkan 0? Yang ada fungsinya, yang ini. Ya. Setelah itu, yang kedua, pertanyaan bagian B-nya, gambarlah. Kamu gambar ini. Gambarlah fungsi G, X sama dengan 2 log kali X min 1. Ya. Kemudian dengan grafik fungsi fx bandingkan ya dengan grafik fungsi fx sama dengan 2 log x. Jadi untuk menggambarnya ada 2 gambar. Yang satu 2 log x min 1, yang satu 2 log x. Ya. Baik anak-anakku semuanya, untuk menggambar tadi perlu apa? Tabel. Ya. Ibu akhiri sampai di sini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian dan memahaminya. Ibu akhiri, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.